Jadi banyak sekali, ini ada satu hal yang mungkin teman-teman belum tahu ini ya, cerita ini. Ada satu tumbuhan yang Allah ciptakan yang dia bisa meriset sistem hormon kita. Bahan yang ada pada tumbuhan tadi itu namanya pregnenolon. Dan pregnenolon ini teman sekalian, kalau dia ada pada badan kita dan terasup, maka dia bisa memperbaiki keseimbangan progesteron, ya testosteron, kortisol, estrogen segala macam. Dan tahukah Anda pregnenolon ini ada pada siapa? Ternyata pregnenolon itu ada pada black cumin, habatus sauda. Jadi habatus sauda itu bisa dikatakan tumbuhan periset hormon. Jadi laki-laki makanlah itu tiap hari. Gak usah banyak-banyak. 1-2 kapsul sehari cukup lah. Yang penting rutin aja. Ya. Ibu-ibu juga makan itu. Karena ibu-ibu zaman sekarang sebagian besar dengan pola makan Anda cenderung hiperestrogen. Kalau hiperestrogen, kista, tumor pasti akan muncul. Dan penyebab hiperestrogen dari mana? Asalnya adalah dari bermasalahnya pencernaan tadi dari leaky gut gitu loh. Ya. Maka kalau akhwat-akhwat di sini ada temannya, yuk baksoan yuk. Bye-bye, saya sudah nggak mau lagi. Kecuali baksonya beli di situ. Ada nggak jual bakso? Oh nggak ada, belum ada. Ya. Baksonya sehat. Ya. Jadi bikin bakso sehat berarti bisa nggak? Bisa. Ya. Daging kan, daging ikan atau daging apa? Daging biasa, daging sapi atau ayam dikasih tepung kan, tepungnya tapi tepung yang non gluten bisa. Gitu loh. Jadi semua itu bisa disiasatin. Jadi kalau ketika saya nyampaikan seperti ini ada beberapa ikhwah-ikhwah yang mereka sudah mulai mikir. Jadi gini, kalau Anda bikin makanan atau jual makanan, saya cuma pesan moral saja. Pesan moral saya apa? Pikirkan baik-baik kira-kira makanan yang Anda jual tadi bikin sakit orang atau bikin sehat orang. Kalau bikin sehat orang, alhamdulillah. Tapi kalau bikin sakit orang, maaf, kita zolim. Apalagi udah tahu ilmunya. Contohnya apa? Cake. Cake itu kan yang dari tepung kan? Tepung ada apa lagi isinya? Mentega apa lagi? Gula, apa lagi? Telur. Sehat nggak? Sekali-kali silakan. Ya, sekali-kali silakan. Setahun sekali, 6 bulan sekali, oke lah. Tiap hari makan cake nggak sehat. Gitu loh. Karena itu penganan. Ya. Anda butuh ikan, makan ikan, jangan makan pempek. Karena pempek kan udah pakai tepung kan, pakai apa sagu gitu-gitulah. Kalau pengen makan daging, jangan makan bakso, kecuali baksonya sehat sih ya. Tetap yang namanya makannya itu real food, whole food. Ya kalau memang makan ikan, makan ikannya. Olahannya buat penganan silakan, tapi penganan pun harus sehat. Itu kata kuncinya. Pempek sehat nggak? Belum tentu juga sehat. Karena kalau tepung masuk lagi ya gluten. Gitu loh. Bakso glutennya double dari itunya, dari pentolannya tadi, dari mie-nya. Nah, kemarin saya makan di Jakarta makan bubur ayam. Dokter makan bubur ayam, makan. Saya ambil kuahnya, saya kasih daun bawang, daun seledri, saya kasih kacang sedikit sama sambal. Itu bubur ayamnya saya. Ayamnya saya nggak mau makan, karena ayamnya yang potong kan, ayam negeri. Jadi semakin banyak orang yang paham begini Pak Bu, akan semakin besar tercipta peluang sebenarnya. Peluang makanan sehat. Itu subhanallah salah satu jamaah saya juga, dia akhirnya dari resep-resep saya itu dia Masya Allah bisa berjualan sekarang sehari bisa 500-an botol. Botol, maksudnya kenapa? Karena ada orang memang pengennya beli, nggak mau bikin, males. Kan begitu, sunatullah begitu. Tetap akan ada pembeli, tetap ada penjual gitu. Jangan khawatir. Ya. Semakin yang banyak yang bikin, semakin bagus, semakin lambat. Negeri ini bisa jauh lebih baik. Ya, kenapa? Karena memang Pak Dokter, Bu Dokter ngurusin orang sakit. Anda tidak akan datang ke mereka kalau sehat, betul? Silaturahim, gitu kan? Soan, ziarah, ukhuwah, gitu kan? Apa kabar dok? Gitu kan? Enggak. Tapi ke depannya nanti dokter, yang mereka akan bahas adalah bagaimana
supaya jantung tetap sehat. Jadi fase penyakit itu sudah selesai. Sekarang supaya jantung tetap sehat, saya harus makan apa? Gitu nanti ke depan. Supaya ginjal saya sehat, makan apa? Supaya otak saya sehat, makan apa? Supaya paru saya sehat, gitu. Kedepannya kayak begitu nanti. Karena fase penyakit, kalau sekarang kita masih pada fase ini, ngurusin penyakit belum kelar. Kenapa ngurusin penyakit belum kelar? Belum kelar karena lihat warung-warung yang ada di kampung-kampung kita sekarang. Udah banyak makanan gak layak dimakan. Ketika sudah makan, gak layak makan, saya banyak makan-makanan yang sangat-sangat tidak sehat gitu loh. Anak-anak gak kenal lagi dengan ubi rebus, singkong rebus, kacang rebus, kenal dengan sosis, nugget, segala macam. Ya sudahlah, generasi kerupuk, generasi micin gitu loh sekarang. Dan lagi-lagi saya sampaikan, alkohol dan drugs atau narkoba, dia juga memberi kecanduan pastinya. Makanan juga sama. Makanan-makanan yang sudah, jadi gini, simpel lagi nih. Semua orang di sini pasti pernah makan mie instan. Betul? Saya pun pernah. Boleh kuliah zaman dulu kan. Dan Anda udah hidup sehat nih. Sekarang misalkan, tiba-tiba muncul sensasi pengen makan mie instan, betul? Ngirim dia sinyal. Disitulah nanti, apa ya, kalau bahasa itu iman kita itu bekerja. Jadi seorang yang menjaga iman dengan baik pasti nggak mau makan sembarangan. Kenapa? Dia lebih sayang hati, dia lebih sayang dengan badannya, dia lebih sayang dengan hatinya, dia sampai dengan hati, dengan perasaan yang saya disampaikan bahwa daripada saya makan nanti saya nggak bisa baca Quran. Sekarang misalkan saya makan mie instan, saya tahu kalau saya makan mie instan efeknya apa? Besoknya tenggorokan saya pasti sakit. Saya nggak bisa baca Quran dengan baik. Pasti begitu. Saya misalkan pengen makan ini kan, tiba-tiba pengen. Tapi kalau saya tahu kalau saya makan ini, efeknya begini. Ngapain juga nyusahin diri. Mendingan cari makan yang sehat. Makanya kalau saya biasanya di kulkas di rumah saya, biasanya saya penuhin dengan buah. Supaya apa? Nggak ada pilihan lain. Apalagi misalkan di sini teman-teman yang sudah mulai hidup sehat. Dan lagi saya sampaikan jangan jadikan sekedar lifestyle, tapi jadikan sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kita sehingga dapat pahala. Anda minum madu dapat pahala gitu loh. Ya. Misalkan di kulkasnya, coba di kulkasnya misalkan supaya tetap konsisten istiqomah, isi aja dengan pare misalkan. Tiba-tiba malam pengen makan gitu kan, mode cheatingnya muncul gitu. Buka kulkas, ada pare, batal, nggak jadi makan. Alhamdulillah kan lebih baik. Daripada isi kulkas makan banyak yang nggak sehat, misalkan. Ya, seperti itu. Baik, sudah jam 11, ada lanjutan pertanyaan aja ya. Sebelum sebelum saya masuk ke ini, jadi lemak-lemak beberapa itu yang lemak-lemak baik yang teman-teman perlu makan tiap hari itu banyak sih ya. Zaitun ya. Kalau di situ tadi ada VCO tuh, VCO. Jadi kalau sekarang tetap pengen goreng, maka ganti gorengnya atau ganti minyaknya dengan minyak kelapa, bukan minyak sawit. Di situ banyak yang jual tuh. Ya, tapi lebih baik lagi jangan banyak pakai minyak dalam pengolahan makanan. Itu lebih baik. Jadi kukus, rebus, di steam itu lebih baik. Ya. Mentah lebih baik. Kalau sayuran dan makan mentah lebih baik. Ya, kasih sambal gitu kan. Ya kayak karedok itu kan mentah. Bisa dibikin tetap enak kok. Ya. Kemudian efek dari kita, jadi efek dari kita mulai membiasakan namanya melaparkan diri itu efeknya banyak sekali. Ini saya ceritakan. Yang pertama, oksidasi atau penuaan pada sel kita akan menurun. Ya. Body fat kita pasti akan turun. Itu efek dari kalori restriksi namanya. Kemudian sel kita tuh akan memakan sel-sel yang sudah rusak, yang sel yang sehat seperti itu. Kemudian insulin dia akan perbaiki sensitivitas. Makanya cara paling mudah memperbaiki sensitivitas insulin itu adalah puasa. Allah sudah kasih toolsnya, Senin Kamis, Ayamul Bid, ya, dan banyak puasa-puasa sunnah yang lain. Kemudian anabolik hormon meningkat, hormon yang sifatnya membangun. Ya, kemudian tadi autofaginya jalan, jadi tubuh kita itu akan memakan sel-sel yang sudah rusak. Bahkan kanker pun dia makan. Kata kuncinya apa? Balik-balik kita dibiasakan untuk lebih sering lapar daripada kenyang. Jadi mulai sekarang jangan makan untuk kenyang. Tahan, kalau sudah mulai sensasi pengen kenyang atau mulai terasakan kenyang, tahan.
Jangan sampai kenyang, karena kenyang itu akan melemahkan hati tadi, iman tadi ya, seperti itu.